Unceng, dapat dilihat bahwa saudara perempuan mereka kakakku sangat penyayang. Bab 726 pria muda yang berdiri di samping Jiang Yuyan memiliki wajah seperti batu giok mahkota. Alisnya terbang miring, dan tubuhnya tinggi dan lurus. Jika dikatakan bahwa Yuyan memiliki temperamen yang mulia, pemuda ini memiliki semacam detasemen dari dunia duniawi. Seolah-olah dia tidak memakan kembang api dunia, dia hanya berdiri di sana dengan tenang, membuat orang benar-benar takut untuk melihat langsung ke arahnya. Seolah-olah melihatnya, itu akan menjadi penghujatan. Jika banyak wanita terkenal di Tianan melihatnya, mereka mungkin akan berteriak kegirangan. Yang aneh adalah bahwa keduanya adalah pasangan yang cocok ketika mereka berdiri bersama. Tetapi mereka bukan suami istri. Satu boom, tiba-tiba, pintu unit perawatan intensif terbuka, bersama dengan dokter yang merawat. Steward Jiang bergegas masuk, dan keduanya berkeringat samar di dahi mereka. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya melirik Jiang Yuyan, tetapi pengurus rumah tangga Jiang gemetar dan menggigil. Sebagai pengurus rumah tangga keluarga Jiang, dia tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya wanita muda ini. Jiang Yuyan tidak terlalu memperhatikan pengurus rumah tangga, tetapi buru-buru bertanya kepada ahlinya, "Dokter, bagaimana kabar saudara perempuan saya?" "Hei, dokter ahli yang hadir menghela nafas berat, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Nyonya Markis, kami telah mencoba yang terbaik, tetapi cedera Ling Mei terlalu serius." Butler Jiang mengatakan bahwa dia langsung disiram dengan asam sulfat pekat, dan lebih dari 90% wajahnya terbakar dan terkorosi. Meskipun dia diselamatkan hidup, tetapi wajahnya benar-benar rusak. Bahkan jika Anda melakukan cangkok kulit di masa depan, saya khawatir itu tidak akan sembuh. Situasi sebenarnya lebih serius daripada apa yang dikatakan dokter. Dehidrasi kuat dari konsentrat asam sulfat bahkan menyebabkan wajah Jiang Yudi sebagian besar jaringan otot tersiram air panas. Otot-otot ini hanya dapat dipotong oleh dokter. Jika tidak, jaringan yang utuh akan terus menyebar dan menyebar. Setelah memotong otot-otot yang matang dan nekrotik ini, wajah Jiang Yudi ditinggalkan dengan lubang satu demi satu. Lubang-lubang ini, bahkan jika diisi dengan ing dari bagian lain tubuhnya, akan meninggalkan jejak. Mendengar kata-kata dokter, wajah cantik Jiang Yuyan menunjukkan kemarahan dan kesedihan yang tak terlukiskan, dan dia tidak bisa menahan gemetar. Untungnya, pemuda di samping sedikit membantunya, jadi dia tidak membiarkannya jatuh ke tanah. Kakak perempuan tertua seperti seorang ibu, Jiang Yudi adalah saudara perempuan yang paling dicintainya. Dapat dikatakan bahwa karakter Jiang Yudi yang mendominasi sekarang dimanjakan olehnya sejak dia masih kecil. Sebenarnya, ketika dia masih muda, Jiang Yudi tidak begitu disengaja, tetapi setiap kali dia melakukan kesalahan, Jiang Yuyan, sebagai kakak perempuannya, akan menutupi dan memanjakannya. Seiring waktu, Jiang Yudi secara bertahap mengembangkan karakter egois, dan perlahan berhenti melihat apapun, seolah-olah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Dia akan bahagia. Terlebih lagi, di bawah pengaruh kakak perempuannya Jiang Yuyan, Jiang Yudi akan memukuli para pelayan keluarga Jiang jika mereka tidak terbiasa. Apalagi kemudian, ketika Jiang Yuyan menikahi Marquis of Zongyong, itu setara dengan terbang di cabang dan berubah menjadi burung phoenix, bahkan membawa seluruh keluarga Jiang ke langit dan menjadi keluarga kaya di Tianan. Adapun Jiang Yudi, berjalan menyamping di provinsi Tianan tidak pernah menderita keluhan apapun, dan pada dasarnya tidak ada yang berani memprovokasi dia. Bahkan anak-anak dari keluarga kaya akan sangat hormat ketika mereka bertemu dengannya, tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kehilangan kedua yang bermartabat dari keluarga Jiang disiram dengan asam sulfat pekat dan benar-benar rusak. Bab 727 keluarga Jiang adalah keluarga kaya di seluruh Tianan. Masuk akal bahwa di kota tingkat ke-2 di Laut Cina Timur ini, mereka dapat berjalan menyamping. Siapa yang mengira Jiang Yudi cacat dan terluka parah? Jika bukan karena pengirimannya yang tepat waktu ke rumah sakit, saya khawatir hidupnya tidak akan terjamin. Dokter, apakah saudara perempuan saya benar-benar tidak berdaya? Tidak mungkin, saya dapat mengirimnya ke luar negeri untuk memulihkan penampilannya. Uang tidak menjadi masalah, kata Jiang Yuyan bersemangat. Juga sebagai seorang wanita, dia tahu apa artinya memiliki penampilan yang rusak. Jika Jiang Yudi tidak dapat pulih, dia mungkin hidup dalam bayang-bayang sepanjang hidupnya, yang lebih buruk daripada kematian. Oleh karena itu, Jiang Yuyan akan menemukan cara untuk membantu. Adiknya tidak peduli apa, Marquise, ini bukan tentang uang sama sekali. Saya akan menjelaskan kepada Anda keseriusan cedera wanita kedua, dan Anda akan mengerti dengan sangat cepat. Dengan mengatakan itu, dokter yang merawat meminta seorang perawat di luar bangsal untuk "Pak, cepat masuk." Di tangan para perawat, ada beberapa foto ronsen yang diambil dengan peralatan medis presisi tinggi, dan tulang-tulangnya bisa terlihat samar-samar. Dokter yang merawat mengambil gambar dari perawat, memegangnya di depan Jiang Yuyan,
dan menjelaskan kepadanya, Countess, Anda dapat melihat, tulang-tulang wajah Ling Mei telah rusak sampai batas tertentu, wajahnya bahkan tertusuk, cedera semacam ini, bahkan rumah sakit asing terbaik pun tidak memiliki sarana pemulihan untuknya. Jiang Yuyan melirik gambar itu, dia memang bisa melihat cedera tulang, ada bintik-bintik hitam kecil, menunjukkan bahwa tulang itu telah ada, berkarat, apakah tidak ada cara untuk melakukannya? Jiang Yuyan masih tidak mau menyerah. Hei dokter yang merawat menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal, kami tidak memiliki solusi yang baik, dan jika kami ingin wanita kedua kembali normal, di dunia sekarang ini, saya khawatir hanya satu orang yang bisa melakukannya. Siapa itu? Jiang Yuyan buru-buru bertanya setelah akhirnya melihat secercah harapan. Dokter Jenius melihat kesedihan, dokter yang awat itu perlahan menyebut sebuah nama. Ketika menyebutkan kesedihan dokter hantu, ekspresi kekaguman segera muncul di wajahnya. Dokter ini, di seluruh lingkaran dokter, adalah eksistensi legendaris, sekarang Direktur Rumah Sakit Rakyat nomor 1 Tianan. Dikatakan bahwa ketika dia masih muda, dia telah menerima nasihat dari seorang dokter hantu yang sangat khawatir, jika tidak, dia tidak akan mencapai apa yang dia sekarang. Marquise, dikatakan bahwa dokter ajaib ini memiliki kemampuan untuk menciptakan kembali dunia. Selama hanya ada satu nafas tersisa, dia dapat diselamatkan. Kecuali dia, saya dapat menjamin bahwa sama sekali tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuat nona kedua pulih, kata dokter yang merawat dengan tegas. Mendengar ini, Jiang Yuyan mengerutkan kening. Tentu saja, dia telah mendengar tentang reputasi dokter jenius yang mengkhawatirkan hantu. Dari sinilah nama Gui Jianchou berasal, iblis kecil datang untuk meminta nyawanya, dan dia akan khawatir ketika melihatnya. Meskipun keterampilan medisnya sangat sempurna, dokter ajaib ini selalu melihat kepala tetapi tidak melihat ekornya, dan memiliki temperamen yang sangat eksentrik. Ketika bertemu dengan orang yang enak dipandang, Anda tidak perlu melakukan apa-apa, dan dia akan membantu Anda dengan pengobatan. Ketika Anda bertemu dengan seseorang yang tidak sedap dipandang, bahkan jika Anda menodongkan pisau ke lehernya, jangan biarkan dia melakukan apapun. Meskipun Jiang Yuyan memiliki status terhormat dan didukung oleh Hou yang setia dan berani, dia pikir tidak mungkin mengundang dokter jenius ini untuk bertindak. Tidak hanya dia, tetapi bahkan para pejabat dan keluarga kerajaan di ibu kota kekaisaran ingin meminta Gui Jianchou untuk menggunakan cara mereka. Itu tidak mudah, bahkan jika dia seorang bangsawan, statusnya tidak rendah, tetapi dibandingkan dengan bangsawan dan keluarga kerajaan di ibu kota kekaisaran, dia jauh di belakang. Gui Jianchou bahkan tidak memberi muka pada keluarga kerajaan, apalagi dia. Faktanya, Jiang Yuyan tidak tahu bahwa pada saat ini, dokter jenius sedang merawat Ibu Yuan Sui dengan kanker di Laut Cina Timur tidak jauh dari ibu kota provinsi Tianan. Dalam pengobatan kanker, seorang ahli umum perlu melakukan berbagai tes terlebih dahulu, dan kemudian meresepkan obat yang tepat. Seluruh prosesnya akan memakan waktu lama. Bab 728. Seorang dokter jenius berbeda dari melihat hantu dan mengkhawatirkannya. Dia masih mewarisi keterampilan medis yang telah diturunkan di Daxia untuk waktu yang lama. Ibu Yuan Sui telah jauh lebih baik baru-baru ini setelah perawatannya. Namun, tidak ada yang tahu keberadaan dokter jenius itu, bahkan jika keluarga Jiang pergi ke Dijing untuk mencari Hubun Gan, itu hanya akan sia-sia. Marquise, nona kedua stabil dan akan bangun dalam beberapa jam. Jika tidak ada yang lain, maka saya akan keluar dulu, kata dokter yang merawat. Oke. Aku minta maaf merepotkanmu, Jiang Yuyan berkata dengan penuh terima kasih sambil tersenyum. Sangat sulit baginya untuk mengucapkan kata terima kasih jika dokter yang merawat tidak menyelamatkan nyawa saudara perempuannya. Jiang Yuyan tidak akan begitu sopan kepadanya sebagai seorang bangsawan. Setelah dokter yang merawat pergi, dia langsung mengubah wajahnya dan senyumnya hilang sama sekali dari wajahnya. Di wajah cantik tanpa cacat itu, mengungkapkan kemarahan yang tidak terselubung, fitur wajah yang menawan dipelintir bersama. Sedikit lebih mengerikan, Jiang Yuyan tidak tahu mengapa adik perempuannya, yang dia sukai sejak kecil, pergi ke Laut Cina Timur dan kembali seperti ini. Tampaknya semua ini disebabkan oleh ketidakefektifan Butler Jiang. Jika dia berguna, Jiang Yudi tidak akan terkena pukulan yang begitu parah. Dalam hati Jiang Yuyan, dia menyalahkan semua kesalahan pada Butler Jiang. Dia menatap Steward Jiang, matanya menunjukkan cahaya dingin, dan memarahi dengan marah. Sampah, Yudi dalam bahaya, kamu masih seperti apa-apa. Setelah terluka parah seperti ini, apa gunanya kamu? Dan menamparnya dengan keras. Wajah kepala pelayan Jiang, Butler Jiang berdarah dari sudut mulutnya, tetapi dia tidak berani menyekanya dengan tangannya. Dia hanya membungkukkan pinggangnya sedikit lebih rendah. Melihatnya seperti ini, Jiang Yuyan semakin kesal untuk memukulnya.
melangkah maju dan menendangnya ke tanah. Kepala pelayan Jiang seperti anjing tua yang hanya bisa berbaring di tanah dan membiarkan Jiang Yuyan menanganinya. Sungguh sia-sia, ember nasi lengkap, apa gunanya keluarga Jiang saya membesarkan Anda selama bertahun-tahun, mengapa bukan? Anda yang cacat, dari tasnya. Dia mengeluarkan cambuk panjang dan membantingnya ke arah Steward Jiang. Tepuk tangan, cambuk itu terdengar keras, meninggalkan noda darah di wajah Butler Jiang, menembus sebagian besar wajahnya, yang dianggap menodai. Butler Jiang akhirnya tidak bisa menahan rasa sakitnya, dan segera berlutut dan mulai memohon belas kasihan dengan putus asa. Nyonya, ini sedikit ketidakmampuan, dan itu semua salah penjahatnya. Butler Jiang terus membungkuk. Jiang Yuyan langsung mengambil cambuk. Nona, ini salah saya karena melakukan sesuatu. Saya akan memberi Anda pelajaran lain kali. Tolong maafkan saya. Butler Jiang menangis. Alis Jiang Yuyan berkerut. Dia adalah orang terakhir yang melihat orang lain memohon belas kasihan. Cambuk berikutnya sangat keras sehingga menyebabkan kulit Butler Jiang robek. 11 maafkan penjahat itu, dan minta wanita tertua untuk menunjukkan belas kasihan. Pelayan Jiang berteriak kesakitan dan berguling-guling, namun, tidak peduli berapa banyak kepala pelayan Jiang menangis, Jiang Yuyan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia melambaikan rambut panjangnya tanpa lelah, dia mencambuknya ratusan kali, dan pada akhirnya dia sangat lelah sehingga dia kehabisan napas. Di mata orang luar, dia adalah markuise yang lembut dan berair. Siapa yang mengira dia akan memiliki kemarahan dan keganasan seperti itu? Samping seperti ular dan kalajengking. Bab 729. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Jiang Yuyan terus mencambuk kepala pelayan Jiang, dan kepala pelayan Jiang yang sangat lelah dipukuli sekarang penuh dengan memar dan darah bercucuran darah. Permukaan tubuhnya penuh dengan noda darah, dan pakaiannya dipukuli sampai berkeping-keping, dan hanya sebagian kecil yang masih tergantung di tubuhnya, yang tidak bisa menutupi tubuhnya sama sekali. Sekarang dia tidak memiliki kekuatan, dan dia bisa bahkan tidak berteriak. Ketika dia tiba, dia lumpuh di kaki Jiang Yudi seperti anjing mati. Meskipun dia adalah seorang pembantu rumah tangga, dia biasanya mengandalkan keluarga Jiang di belakangnya, jadi dia bertindak arogan dan mengabaikan siapapun sama sekali. Tapi di depan Jiang Yuyan, pembantu rumah tangga Jiang, tapi dia tidak pernah berani lancang. Bahkan jika Jiang Yuyan membunuhnya sekarang, dia tidak akan berani melawan. Dia terengah-engah dan berkeringat ketika Jiang Yuyan baru berusia 13 tahun. Suatu kali seorang pelayan keluarga Jiang secara tidak sengaja menghancurkan piring makan kesayangannya. Dia membuat gadis pelayan itu berlutut di atas pecahan porselen selama lebih dari 10 jam. Pada akhirnya, pelayan itu jatuh ke tanah karena kekurangan kekuatannya. Tapi Jiang Yuyan belum tenang. Dia mengeluarkan sepotong porselen yang pecah dan menggoreskannya ke wajah pelayan itu. Pelayan itu terbangun kesakitan, berteriak tak henti-hentinya. Butler Jiang berada di sampingnya, meraih salah satu tangan pelayan untuk mencegahnya menyakiti wanita tertua. Metode Jiang Yuyan menyiksa pelayannya adalah kejam dan berdarah dingin. Berkali-kali pengurus rumah tangga Jiang ada di sana untuk membantunya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan jatuh ke langkah ini. Justru karena dia terbiasa dengan metode Jiang Yuyan, dia tidak berani melawan sekarang, dan hanya bisa membiarkan Jiang Yuyan memukulinya sampai dia tenang. Setelah akhirnya melampiaskan amarah, Jiang Yuyan berbalik untuk melihat pemuda tampan itu lagi, dan berkata dengan sedikit malu, Tuan Hua, nak, saya baru saja mengajari pelayan untuk menjadi sedikit kasar, dan saya membuat Anda tertawa. Dia melemparkan cambuk yang berlumuran darah dan daging cincang ke tanah sesuka hati, dan ada banyak darah dari Butler Jiang di tanah. Adegan berdarah ini menakutkan. Tidak apa-apa, pria muda itu menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh gelombang, dan dia menunjuk ke kepala pelayan Jiang yang merosot, dan berkata dengan acuh tak acuh, Markuise, menurut saya, metode Anda masih terlalu ringan. Di pintu, jika ada murid yang salah, dia akan kehilangan semua keterampilan seni bela diri dan menghadapi tembok selama 3 tahun. Menganggap kehidupan manusia sebagai suatu keharusan, Sekte Hunyuan adalah sekte seni bela diri paling kuat di Provinsi Tianan. Dibutuhkan cara yang sangat kejam. Anggota sekte sangat kejam dan kejam. Ada seorang murid, secara tidak sengaja bertentangan dengan yang lebih tua, dan lengannya dipotong di tempat, dan Master Sekte Hunyuan adalah Master Seni Bela Diri, Mu Changkong, seperti yang diharapkan dari Master Mu. Pembunuhan itu menentukan, dan itu akan menjadi senjata hebat di masa depan. Jiang Yuyan menghela nafas dalam hati. Menurut pendapatnya, sebagai murid Master Guru Mu, memang benar bahwa orang seperti Butler Jiang dapat diabaikan dan dibunuh jika mereka mau. Hari ini juga kebetulan dia datang dengan pemuda ini. Pemuda ini bernama Hua Fei Yang, dan dia adalah murid dekat gurumu, tetapi dia juga memiliki identitas.
tuan muda dari keluarga kaya Hua di Tianan. Ketika Hua Fei yang berusia 12 tahun, dia menunjukkan bakat luar biasa dalam seni bela diri. Dia direkrut oleh Master Mu Changkong, dan dia iri pada banyak rekan-rekannya. Pada usia 18, Hua Fei yang muncul, dan dipuji sebagai yang terkuat di antara generasi muda di Tianan. Dia menyapu lawan yang tak terkalahkan seusianya, dan bahkan banyak master seni bela diri yang sudah lama dikalahkan. Di tangannya, bab 730 pada usia 20, Hua Fei yang sendirian bertarung melawan 3 kekuatan gelap yang kuat. Dia bertarung sepanjang hari dan memenggal kepala 3 kekuatan gelap. Dia adalah seorang blockbuster dan brilian. Kamu sangat kuat, aku bisa mematahkannya dengan satu pukulan. Sekarang, Hua Fei yang telah mencapai puncak kekuatan gelap 9, dia telah dilahirkan kembali. Dan telah mencapai ambang batas alam tuan. Jika itu di Laut Cina Timur, kekuatannya benar-benar dapat bersaing dengan Wu Qianshan, dapat dijuluki tuan dan menahan setengah langit seni bela diri. Yang terpenting, Hua Fei yang terlalu muda, baru berusia 26 tahun, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Hari ini, Hua Fei yang mewakili Mu Zongxi, dan pergi ke rumah Hou untuk memajangnya. Kebetulan Jiang Yuyan mendengar kabar buruk itu, jadi dia mengambil inisiatif tolong datang dan antar aku. Pada saat ini, mendengar pujian Jiang Yuyan, Hua Fei yang merasa perlu baginya untuk mengekspresikan dirinya. Marquise, jika kamu takut tanganmu kotor, aku bisa melakukannya untukmu untuk membuang sampah tak berguna ini untukmu. Hua Fei yang berkata dengan dingin, di mata yang kuat, semua makhluk hidup seperti semut, dan dapat dibunuh secara brutal. Mendengar kata-kata Hua Fei yang, kepala pelayan Jiang langsung ketakutan, dan dengan sedikit kekuatan yang akhirnya dia kumpulkan, dia berlutut dan dengan panik bersujud dan memohon belas kasihan, Tuan Hua, tolong selamatkan nyawa si kecil. Nyawa penjahat itu itu tidak sepadan dengan usahamu. Demi wanita tertua, tolong selamatkan hidupku. Tolong. Hua Fei yang menatap kepala pelayan Jiang dengan pandangan menghina, orang yang serakah akan hidup dan takut mati. Dia melihat banyak hal. Tuan Hua, terima kasih atas kebaikanmu, tapi jika kamu ingin membunuh sampah ini, kamu benar-benar tidak perlu mengganggu bosmu. Dan sekarang, aku punya beberapa kegunaan untuk menja. Ganya, Jiang Yuyan berkata dengan dingin. Mendengar Jiang Yuyan mengatakan ini, orang tua Jiang Guan menghela nafas lega, dan tubuhnya tidak lagi memiliki kekuatan, dan dia hanya tersungkur ke tanah. Butler Jiang tahu bahwa jika Hua Fei yang bergerak, dia pasti bisa mengambil nyawanya dalam sekejap. Menghadapi pria kuat di puncak energi gelapnya, dia tidak punya pilihan selain mati. Untungnya, Jiang Yuyan mengangkat tangannya dan menyelamatkan nyawanya. Ketika Hua Fei yang mendengar ini, dia merasa sedikit kecewa di hatinya. Sepertinya dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya di depan Jiang Yuyan, yang sangat disayangkan. Jiang Yuyan tidak tahu mentalitas Hua Fei yang, jadi dia tidak berbicara dengannya lagi, tetapi menatap Steward Jiang, mengerutkan kening, dan bertanya dengan dingin, sampah, katakan padaku dengan jujur sekarang, apa yang terjadi di Laut Cina Timur? Siapa yang you disakiti seperti ini? Butler Jiang bersorak, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dan dengan hati-hati menjelaskan situasi di masa depan, terutama, itu adalah cacat tubuh Jiang Yudi. Dia menjelaskannya dengan sangat jelas, mengenai pengaruh Ye Lingtian. Dia juga menjelaskan dengan sangat hati-hati dan tidak berani menyembunyikan apapun. Cincin berlian cinta di kota yang jatuh, Shen Fei, Ratu Surga, kembang api di seluruh kota, dan beberapa petinggi menyatakan dukungan mereka. Butler Jiang semua angkat bicara. Bagaimana mungkin? Setelah mendengarkan ini, wajah Jiang Yuyan berubah dengan liar, dan dia berseru, anak bernama Ye Lingtian itu memiliki kekuatan seperti itu, sehingga Huei peringkat kelima, orang terkaya di Laut Cina Timur, kepala keluarga Dugu, pemimpin ruang patroli, dan yang lainnya, bersatu berdiri untuk mendukungnya. 21 kepala pelayan Jiang mengangguk dan berkata, penjahat tidak berani membuat pernyataan palsu jika kemampuan Ye Lingtian tidak begitu bagus, wanita kedua tidak akan terluka.